Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis. Jadi, ada yang tahu nggak manajemen bisnis itu apa? Jadi, manajemen bisnis itu merupakan suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencangkup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Kemudian tahap pengembangan usaha. Tahap pengembangan usaha ini kita jabarkan menjadi 4 poin penting ya. Yang pertama itu memiliki ide usaha awal, yang kedua menyaring ide atau konsep usaha, yang ketiga mengembangkan rencana usaha atau business plan, yang keempat implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Jadi memiliki ide usaha awal. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Jadi UMKM ini awal memiliki usaha itu mesti dasarnya itu memiliki ide. Diawali dengan ide. Nah, ide ini misalkan seperti ini ya. Saya mempunyai ide ingin bergerak di sektor makanan. Seperti itu. Atau saya ingin menjadi UMKM bergerak di sektor handmade seperti kerajinan tangan atau yang lain-lain seperti itu. Nah, itu ide awal. Kemudian ide awal ini turun ke bawah menjadi penyaringan ide atau konsep usaha. Jadi, konsep usaha ini kita kerucutkan lagi dari ide-ide awal usaha itu, kita kerucutkan lagi, kita berpikir secara spesifik lagi ya, menjadi konsep usaha. Konsep usaha ini berkaitan dengan kelayakan, apakah produk kita ini layak untuk dipasarkan kepada masyarakat, seperti itu. Misalkan nih, pasaran di daerah Surabaya, contoh saja ini. Pasaran di daerah Surabaya itu mereka tidak suka makanan yang berbau modern. Mereka lebih suka makanan yang tradisional seperti itu. Itu pasaran. Maka kalau kita masuk di pasar mereka, kita misalkan memasarkan produk kita, misalkan makanan modern seperti pizza atau makaroni atau yang lain-lainnya, itu kita melawan permintaan pasar ya. Jadinya itu pendapatan pun akan berkurang seperti itu. Kemudian pengembangan rencana usaha atau bisnis plan. Jadi pengembangan rencana usaha atau bisnis plan itu berkaitan dengan laba dan rugi. Jadi kita jika mempunyai rancangan usaha itu, kita harus memperkirakan laba dan ruginya itu seperti apa. Misalkan nih, kita punya produk ya, kita sebut saja produk kita ini produk makanan ringan. Nah, dari labanya ini perkiraannya berapa sih yang kita dapat dari penjualan itu?
Nah, ruginya itu juga berapa sih? Kalau dari penjualan itu kita kalau merancang usaha itu ya, kalau bisa ruginya itu yang kecil. Kita meminimalisir kerugian itu. Mungkin kerugian itu ada, tapi kita harus meminimalisir bagaimanapun caranya seperti itu. Jadi ruginya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Lalu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Jadi kita mengimplementasikan rancangan-rancangan yang sudah kita buat tadi ya. Dari ide, konsep, bisnis plan, seperti itu. Jadi implementasinya itu di dalam usaha kita itu apa? Nah, implementasi ini kita berkaitan dengan seperti pengolahan, terus barang yang kita butuhkan itu untuk mengembangkan produk kita ini apa. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak, sebenarnya sangat luas ya. Cuman mungkin akan saya persingkat karena kalau lama juga kan bosan ya jadinya. Kemudian perencanaan manajemen bisnis. Perencanaan manajemen bisnis. Tentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Sebentar. Jadi perencanaan manajemen bisnis ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu yang seperti itu tadi, tentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Jadi misalkan nih, kita walaupun UMKM ya, home industry hitungannya, itu anggaplah rumah produksi Anda itu sebagai perusahaan. Jadi kita harus profesional dalam berbagai hal gitu ya, untuk kiat sukses kita mendirikan usaha. Jadi kita punya tujuan, target bisnis. Misalkan target bisnis ini dalam jangka waktu dekat 1 bulan ke depan saya harus punya produk baru dan saya distribusikan ke supermarket setempat, dan supermarket itu termasuk supermarket besar seperti itu. Itu contohnya, contoh target. Nah, kemudian menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Tujuannya kan tadi sudah ya, misalkan 1 bulan ke depan saya harus distribusikan produk saya yang baru ke supermarket terdekat, dan supermarket itu termasuk supermarket besar. Jadi strateginya itu apa? Pertama, kita siapkan niat. Harus punya niat dulu. Yang kedua, karena ini dalam waktu dekat, mungkin kita mempersiapkan itu pengemasan atau packaging, terus stiker produksi. Jadi dalam packaging itu kita tempel, di luarnya kita beri stiker untuk menarik minat konsumen ya. Biasanya UMKM itu kelasnya UMKM seperti itu. Jadi tidak seperti yang pabrikan besar, satu kemasan itu langsung full printing seperti itu, tidak. Tapi mungkin kalau si UMKM itu punya modal dan punya uang lebih, mungkin bisa seperti itu. Tapi kebanyakan mereka UMKM itu menggunakan plastik packaging bungkus transparan, lalu diberi plastik ya, diberi stiker produksi yang mencangkup ini produk apa sih, misalkan produknya makaroni, tulislah makaroni, komposisi,
label halal, PIRT, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu strateginya ya. Kalau waktunya singkat, strateginya itu mungkin kita memperbaiki packaging atau kemasan. Namun kalau misalkan waktunya untuk target 1 tahun ke depan nih, 1 tahun ke depan targetnya apa ya? Mungkin gini, kita mempersiapkan label halal. Kita mendaftarkan label halal itu dari produk kita ke MUI. Misalkan produk kita itu makanan ya, kita daftarkan ke MUI seperti itu. Kemudian bisa PIRT. Kemudian kalau misalkan herbal, BPOM seperti itu. Jadi ini sangat penting sebenarnya. Misalkan produk ini tidak punya PIRT atau logo halal, itu mungkin peminatnya itu sangat kurang ya, karena kualitasnya itu kita tahu dari mana. Kalau kita PIRT kan, sebelum mendapatkan PIRT, rumah produksi kita itu disurvei, ini layak enggak untuk mendapatkan PIRT. Halal pun sama, BPOM pun sama untuk produk herbal. Nanti kita bahas lebih lanjut ke depan. Kemudian menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya ini kira-kira gimana sumber daya ini? Ada yang tahu enggak? Nah, sumber daya ini termasuk pekerja. Nah, seperti itu. Terus properti yang kita gunakan untuk bekerja seperti itu. Jadi sumber daya ini termasuk pekerja ya. Kita itu membutuhkan berapa pekerja sih? Nah, ini kita harus profesionalnya itu di sini. Jadi gini, kita kelasnya itu perusahaan rumahan ya, home industry. Kita punya keluarga. Nah, kita mentang-mentang kita punya keluarga kita mintai tolong untuk membantu pekerjaan kita, terus kita nggak bayar. Nah, itu tidak profesional. Dari ilmu yang saya dapatkan itu, karena saya tinggal di Kalimantan ya, di kota Sintang, itu banyak orang Cina di sini. Bahkan mereka itu punya produk nih, contoh punya produk, terus anaknya ini dia minta produk orang tuanya ini, itu dipotongkan uang dari gini, misalkan orang Cina ini, mohon maaf, tetangga saya lagi nukang, lagi bikin rumah. Jadi gini, orang Cina ini punya produk misalkan makanan ringan ya, sudah dibungkus ada 10 pieces. 1 pieces diambil anaknya lalu dimakan. Nah, profesionalnya di mana? Orang Cina ini mencatat 1 pieces yang diambil anaknya ini dan dibayar sendiri, padahal itu produk-produknya sendiri. Jadi gunanya itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita hitung pendapatan di akhir, jadi pendapatannya itu bisa spesifik seperti itu, jadi tetap. Nah, jadi kita tidak semena-mena karena dia keluarga kita gratiskan, itu nggak bisa seperti itu ya. Minimal kita yang bayar sendiri walaupun itu produk kita sendiri. Nah, misalkan nih, kembali lagi ke yang tadi ya, keluarga kita itu kita kerjakan tapi cuman 1 hari dan kita nggak membayar dia gratis gitu, karena dia keluarga kita. Nah, itu tidak bisa karena tidak profesional. Jadi anggaplah rumah produksi Anda ini, dapur Anda ini sebagai perusahaan besar, agar kita itu bersikap profesional untuk menjalani target-target setelahnya ini. Itu. Dan juga dari beberapa seminar yang saya ikuti terkait UMKM juga mengajarkan seperti itu. Kemudian menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Standar kerja ya, kita berbicara standar kerja.
Jadi standar kerja ini berkaitan dengan pemilik usaha lalu pekerja, jadi antara dua itu. Jadi standar kerja ini gimana sih? Karena yang saya bicarakan tadi, rumah industri itu, rumah produksi itu harus profesional ya. Jadi standar kerjanya itu juga harus profesional. Misalkan pekerjanya itu bekerja masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 4. Jadi harus seperti itu terus. Misalkan dia lembur, misalkan lembur ya, itu harus ada uang tambahannya juga, seperti itu. Jadi enggak karena lembur sejam gitu terus gratis gitu, enggak. Jadi ada uang tambahannya seperti itu, karena kita harus profesional ya. Kemudian organisasi bisnis. Bentar ya, ada urusan sebentar. Oke, sebentar ya. Saya ada urusan. Jadi organisasi bisnis ya. Perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis. Terus yang kedua itu pemilihan bentuk kepemilikan bisnis. Yang ketiga itu etika dan tanggung jawab sosial. Perencanaan bisnis ini apa sih sebenarnya? Perencanaan bisnis itu yang seperti kita bahas tadi ya. Kedepannya kita ini mau ngapain gitu. Jadi kedepannya ini kita punya target apa gitu. Misalkan kayak tadi saya sampaikan, dalam waktu dekat ini saya ingin mendistribusikan produk saya ke supermarket terdekat, seperti itu. Itu contohnya, contoh perencanaan bisnis. Kemudian kalau dalam organisasi bisnis, perencanaan bisnisnya ini luas, sangat luas, tidak seperti yang tadi ya. Ini berkaitan dengan banyak sebenarnya, properti, karyawan. Kalau properti ini misalkan gini, jadi properti ini tidak seumur hidup dipakai. Jadi barang ini memiliki masa, memiliki kadaluarsa ya. Misalkan kita punya kompor ini bisa dipakai dalam waktu berapa tahun, dalam jangka waktu berapa tahun. Jadi kita tidak rusak terus kita perbaiki seperti itu, terus nanti itu sangat mengganggu ya. Mungkin lebih tepatnya ini seperti ini. Jadi kita konsisten, seperti misalkan saya contohkan ini tambang ini punya infrastruktur berupa kendaraan ini dalam jangka waktu 2 tahun dia harus ganti baru, dan yang lama dijual. Nah seperti itu. Jadi kita misalkan di rumah ini punya kompor, kita tetapkan kadaluarsanya ini kapan, misalkan 1 tahun atau 2 tahun ya. Nah setelah kadaluarsa yang kita tetapkan ini, kemudian kita harus ganti baru. Bukan bentuk pemborosan sebenarnya. Jadi kita ganti kompor 2 tahun sekali. Saya kira itu untung yang sudah kita dapat juga sudah banyak ya. Kemudian etika dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan apa sih? Etika dan tanggung jawab sosial. Kita itu kalau punya usaha atau usaha rumahan itu kita memiliki tanggung jawab sosial ya. Nah, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan apa? Yang pertama, lingkungan.
Nah, kita punya home industry, kita punya usaha rumahan, jadi lingkungan kita itu harus kita jaga. Misalkan apa, sampah limbah, misalkan produk kita ini mengeluarkan limbah, tolonglah limbah ini diolah dengan benar atau ditampung lalu kita saring ya. Misalkan limbahnya ini kita punya usaha pabrik penggilingan tahu, limbahnya ini sebisa mungkin kita tampung, jangan langsung kita buang ke got, karena limbah dari tahu ini kalau dibuang ke got ini cukup mengganggu ya, karena baunya itu. Mungkin kita bisa tampung lalu kita proses menjadi kompos seperti itu. Itu contohnya, contoh tanggung jawab sosial terkait lingkungan. Kemudian misalkan kebisingan, kita punya produk apa ya, misal furnitur, lemari, meja ya, atau yang lain. Jadi kita kan memerlukan peralatan pertukangan ya, atau misalkan memukul menggunakan palu, memotong menggunakan gergaji mesin, itu kan menimbulkan suara-suara yang bising ya. Nah, sebisa mungkin kita itu meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi kita bekerja pun harus sesuai dengan etika lingkungan. Nah, seperti itu. Mungkin ini tidak tertulis dalam undang-undang ya, tapi kita hidup di Indonesia ini hidup di antara peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis ini undang-undang, yang tidak tertulis itu norma sosial. Jadi seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.